Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Ramadhani. Saya berasal dari R001 dengan NIM F1E1222008. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai materi pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh untuk mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi oleh dosen pengampu Bu Dewi Lestari. Di sini saya akan membahas 3 materi pertemuan. Yang pertama, materi pertemuan kelima mengenai 4 macam pengetahuan. Kedua, materi pertemuan keenam mengenai sifat kebenaran ilmiah. Dan yang ketiga, materi pertemuan ketujuh mengenai hukum dan teori ilmiah. Kita akan membahas mengenai materi pertemuan kelima mengenai 4 macam pengetahuan. Jadi, menurut Burhanuddin Salam, terdapat 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa atau common sense adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa atau pemahaman seseorang terhadap suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa ini berasal dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya adalah misalnya air yang digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan. Yang kedua, ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuan melalui metode tertentu. Metode ini bisa berasal dari hasil observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contoh dari pengetahuan ilmiah ini adalah bumi berputar pada porosnya. Dan contoh lainnya adalah air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Filsafat berurusan dengan masalah yang lebih luas dan lebih dalam. Contoh pengetahuan filsafat adalah hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan hakikat alam semesta. Yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diterima dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan umat beragama harus meyakininya. Pengetahuan ini berisi mengenai hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta mengenai informasi tentang hari-hari akhir. Contoh dari pengetahuan agama adalah mendapatkan pengetahuan ataupun ilmu dari kitab suci. Yang selanjutnya ada pengetahuan dan kesadaran. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi yang didapat dari memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengalaman hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Sedangkan kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Tentu saja, kesadaran ini merupakan kemampuan individu untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengetahuan. Ada 6 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang selanjutnya, ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Selanjutnya ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah.
Yang selanjutnya ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Yang selanjutnya ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab ataupun individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang selanjutnya ada pengetahuan universal. Pengetahuan ini meliputi keseluruhan yang ada di muka bumi ini, misalnya agama dan filsafat. Lalu ada jenis-jenis kesadaran. Jenis kesadaran ini terbagi menjadi dua macam. Ada kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif itu bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Sedangkan kesadaran aktif merupakan suatu bentuk kesadaran yang dialami oleh makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Lalu, apa saja sih fungsi ataupun manfaat dari ilmu pengetahuan ini? Jadi, ada beberapa fungsi dari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menjelaskan, berfungsi untuk meramalkan, dan berfungsi untuk mengendalikan. Yang pertama, berfungsi untuk menjelaskan. Menjelaskan sebuah fenomena ataupun kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan deduktif, ilmu pengetahuan probabilistik, ilmu pengetahuan fungsional, dan ilmu pengetahuan genetik. Yang selanjutnya, berfungsi untuk meramalkan. Meramalkan ataupun memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengendalikan. Artinya mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan ataupun yang sedang terjadi. Masuk ke dalam submateri selanjutnya mengenai skeptif, subjektif, dan relatif. Jadi skeptif ini merupakan sikap meragukan kebenaran dan mengangguhkan persetujuan ataupun penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani yaitu skeptomai, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Yang selanjutnya adalah subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran ataupun pernyataan yang berlandaskan pendapat ataupun perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Maka, di dalam penelitian ilmiah sangat dibutuhkan sikap yang objektif. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi tertentu. Yang selanjutnya adalah relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif itu tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasilnya sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif ini merupakan sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berbagai bidang kehidupan. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam. Ada pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan ataupun meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu sikap skeptis, subjektif, dan relatif. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi pertemuan ke-6, yaitu membahas mengenai sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Jadi, menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa ataupun pengalaman harian. Kekaguman ini menimbulkan berbagai ketidakpuasan atau bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam dan diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya akan diikuti dan dilakukan sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan ataupun sains. Syarat yang harus dipenuhi agar kebenaran ilmiah menjadi sebuah ilmu. Yang pertama, yaitu harus bersifat objektif. Yang kedua, metodologis. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, sistematis serta intersubjektif. Proses penelitian dan penalaran logika ilmiah dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan, yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah adalah: yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan artinya kebenaran ilmiah haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif yang menjadi prioritas utama. Kebenaran ilmiah sebagai tanggung jawab moral artinya kebenaran ilmiah ini harus bisa membantu peradaban di dalam berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, strukturnya bersifat rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi ataupun premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori ataupun hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Kebenaran ilmiah bersifat rasional atau reasonable, kemudian kebenaran ilmiah dianggap sebagai kebenaran yang berlaku universal atau dapat diterima oleh semua orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik. Yang kedua, kebenaran ilmiah bersifat empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah kebenaran ilmiah harus tetap diverifikasi oleh fakta-fakta yang ada. Tidak ada spekulasi dalam sains, hanya ada sejumlah spekulasi tertentu. Sebuah dugaan dapat dibayangkan secara logis sebagai nyata ataupun tidak, tetapi harus diverifikasi ulang secara empiris. Yang selanjutnya adalah kebenaran ilmiah bersifat pragmatis. Sifat pragmatis ini adalah menggabungkan dua sifat kebenaran. Dalam artiannya, jika suatu pernyataan benar secara logika dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus dapat berguna dalam kehidupan manusia, yaitu misalnya dalam memecahkan sebuah masalah kehidupan manusia. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam presesi. Presesi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Jadi kesimpulan untuk materi pertemuan ke-6 ini adalah kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diketahui dan dapat diketahui melalui perhatian pada kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang benar-benar dibenarkan secara ilmiah dengan memerlukan metode ilmiah, objektif, dan universal yang tidak memiliki syarat dan harus bermanfaat atau dapat digunakan. Kita masuk ke dalam materi pertemuan ke-7 mengenai hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah.
Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Sedangkan teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik bagaimana menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji nantinya. Teori ilmiah menjelaskan suatu perangkat koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama, observational nesting. Yang kedua, fertility. Yang ketiga, track record. Yang keempat, inter-theory support. Yang kelima, smoothness. Yang keenam, internal consistency. Yang ketujuh, compatibility with well-grounded metaphysical belief. Yang kedelapan, simplicity. Sifat dari hukum ilmiah ini bersifat netral, universal, dan pasti. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, teori ini merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, dan berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta ataupun gejala yang ada. Itu merupakan teori hukum menurut Imre Lakatos. Jadi, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.